Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Pengen investasi tapi modal pas-pasan? Tenang, sekarang investasi saham bisa dimulai dari 100.000 saja. Di video kali ini kita akan membahas tentang investasi saham untuk pemula. Simak sampai habis ya biar kamu bisa cuan dari saham. Saham itu ibarat bukti kepemilikan di suatu perusahaan. Jadi ketika kamu membeli saham, kamu kayak jadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Yuk kita pelajari caranya. Pertama, apa itu saham? Investasi saham pada dasarnya adalah membeli sebagian kecil kepemilikan di sebuah perusahaan. Ketika kamu membeli saham, kamu menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut, meskipun dalam skala yang kecil. Saham-saham ini diperdagangkan di bursa efek seperti Bursa Efek Indonesia, di mana harga saham berfluktuasi berdasarkan permintaan, penawaran, dan kondisi ekonomi. Ada beberapa jenis saham yang perlu kita ketahui. Saham biasa memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Sementara saham preferen mendapatkan prioritas dalam pembagian dividen. Saham blue chip dikeluarkan oleh perusahaan besar dan mapan, sedangkan saham growth dikeluarkan oleh perusahaan yang sedang berkembang. Memahami jenis-jenis saham ini penting untuk memilih investasi yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan yang kita tetapkan. Berinvestasi di saham menawarkan potensi keuntungan yang menarik. Capital gain diperoleh ketika kamu menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Namun investasi saham juga memiliki resiko. Harga saham dapat turun, bahkan kamu bisa kehilangan seluruh modal yang kamu investasikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami resiko dan melakukan diversifikasi untuk meminimalkan potensi kerugian yang ada. Sebelum memulai investasi saham, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, kamu harus membuka rekening saham di perusahaan sekuritas. Kemudian pelajarilah dasar-dasar investasi saham dan lakukan analisis terhadap perusahaan yang ingin kamu investasikan agar tidak rugi. Analisis fundamental melibatkan evaluasi kinerja keuangan perusahaan, sementara analisis teknikal melibatkan studi pola pergerakan harga saham. Investasi saham cocok bagi kamu yang ingin mendapatkan potensi keuntungan jangka panjang dan bersedia mengambil resiko yang ada. Ingatlah untuk selalu melakukan riset, mengelola risiko, dan menjaga emosi saat berinvestasi. Dengan pengetahuan dan strategi yang tepat, investasi saham dapat membantu kamu mencapai tujuan keuangan dan mewujudkan impian-impian keuangan. Tentu kita bahas saham syariah. Saham syariah merupakan instrumen investasi di pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Saham ini memberikan kesempatan bagi investor muslim untuk berinvestasi tanpa melanggar aturan agama. Prinsip utama saham syariah adalah menghindari kegiatan yang diharamkan seperti riba, perjudian, dan gharar ketidakjelasan. Selain itu, perusahaan yang sahamnya dikategorikan syariah juga harus memenuhi kriteria yang ada. Misalnya jenis usaha yang halal dan rasio utang yang tidak melebihi modal. OJK di Indonesia menerbitkan daftar indeks syariah secara berkala yang mencantumkan saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Investor muslim dapat menggunakan daftar ini sebagai panduan untuk memilih saham yang sesuai dengan prinsip agama. Selain itu, terdapat juga indeks saham syariah seperti indeks saham syariah Indonesia yang memudahkan investor untuk memantau kinerja saham-saham syariah. Jakarta Islamic Index, saham-saham syariah ini. Dengan adanya saham syariah, investor muslim dapat berpartisipasi dalam pasar modal dan mendapatkan potensi keuntungan tanpa khawatir melanggar aturan agama dan berdosa. Saham syariah juga dapat menjadi alternatif investasi yang menarik bagi investor non-muslim yang menginginkan investasi yang etis dan berkelanjutan. Kedua, cara memulai investasi saham. Investasi saham merupakan hal yang menarik untuk menumbuhkan kekayaan kita dalam jangka panjang. Dengan membeli saham, kita membeli sebagian kecil kepemilikan di sebuah perusahaan dan berpartisipasi dalam pertumbuhannya. Meskipun saham menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, penting untuk diingat bahwa investasi ini juga memiliki resiko yang tinggi pula. Oleh karena itu, penting untuk membekali diri dengan pengetahuan dan strategi yang tepat sebelum memulai. Langkah pertama dalam investasi saham adalah membuka rekening saham di perusahaan sekuritas. Maka dari itu, pilihlah sekuritas yang terpercaya dan terdaftar di OJK. Setelah membuka rekening, Anda perlu menyetorkan dana yang akan digunakan untuk membeli saham. Pastikan dana tersebut adalah dana dingin, yaitu dana yang tidak akan Anda gunakan dalam waktu dekat minimal 1 tahun. Selanjutnya, pelajari dasar-dasar investasi saham. Pahamilah istilah-istilah penting seperti capital gain, dividen, IPO, portofolio, dan lain-lain. Anda bisa belajar melalui buku atau video YouTube di channel ini, video tutorial, atau mengikuti workshop investasi saham.
Penting juga untuk mengenali profil risiko Anda, yaitu seberapa besar toleransi Anda terhadap kerugian. Hal ini akan membantu Anda dalam memilih jenis saham yang sesuai. Setelah memahami dasar-dasar investasi, mulailah memilih saham yang ingin dibeli. Lakukanlah riset dan analisis terhadap perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Pertimbangkanlah faktor seperti kinerja keuangan perusahaan, prospek industri, hutang, kondisi pasar, dan secara keseluruhannya. Anda juga bisa memanfaatkan tools dan fitur yang disediakan oleh sekuritas Anda, seperti riset saham, rekomendasi analis. Diversifikasi portofolio merupakan strategi penting dalam investasi saham. Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu saham, sebarkan investasi Anda ke beberapa saham yang berbeda untuk meminimalisir risiko dan mudah dikontrol. Terakhir, pantau investasi Anda secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Investasi saham adalah perjalanan jangka panjang, jadi bersabarlah, disiplin, dan terus belajar. Dengan demikian, Anda dapat mencapai tujuan keuangan Anda melalui investasi saham. Kemudian tips investasi saham untuk kita. Ada analisis teknikal saham merupakan metode untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan dengan mempelajari pola-pola historis dari grafik harga dan volume perdagangan. Berbeda dengan analisis fundamental yang fokus pada kinerja perusahaan, analisis teknikal lebih menekankan pada aspek psikologi pasar dan perilaku investor yang tercermin dalam pergerakan harga saham. Asumsi dasar analisis teknikal adalah bahwa sejarah cenderung berulang, sehingga dengan mempelajari pola-pola yang terjadi di masa lalu, kita dapat mengidentifikasi peluang untuk membeli atau menjual saham di waktu yang tepat. Ada beberapa alat yang umum digunakan dalam analisis teknikal. Grafik harga merupakan representasi visual dari pergerakan harga saham dalam periode waktu tertentu. Grafik ini dapat berupa line chart, bar chart, atau candlestick chart. Indikator teknikal adalah alat bantu yang digunakan untuk mengukur momentum, volatilitas, dan tren pasar. Beberapa indikator yang populer antara lain Moving Average, Relative Strength Index RSI, dan MACD. Salah satu konsep penting dalam analisis teknikal adalah support and resistance. Support adalah level harga di mana diperkirakan terdapat banyak pembeli sehingga harga cenderung naik. Sedangkan resisten adalah level harga di mana diperkirakan terdapat banyak penjual sehingga harga cenderung turun. Dengan mengidentifikasi level support, resisten, investor dapat menentukan entry point dan exit point yang tepat. Pola grafik yang juga merupakan aspek penting dalam analisis teknikal. Ada berbagai macam pola grafik seperti head and shoulders, double top, bottom, and triangle. Pola-pola ini dapat memberikan sinyal tentang kemungkinan arah pergerakan harga saham. Penting untuk diingat bahwa analisis teknikal bukanlah ilmu pasti. Interpretasi terhadap grafik dan indikator bisa berbeda-beda antar individu. Analisis teknikal lebih cocok digunakan untuk trading jangka pendek, misal harian dan menengah. Metode ini membantu trader untuk mengidentifikasi momentum dan tren pasar, sehingga dapat mengambil keputusan jual beli saham dengan lebih cepat. Meskipun demikian, analisis teknikal juga dapat dikombinasikan dengan analisis fundamental untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif sebelum mengambil keputusan investasi. Selanjutnya, analisis fundamental merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan tujuan mengetahui nilai intrinsik sahamnya, atau dengan kata lain menentukan harga wajar suatu saham. Berbeda dengan analisis teknikal yang fokus pada pergerakan harga saham di masa lalu, analisis fundamental menggali informasi dari laporan keuangan perusahaan, kondisi industri dan sektor yang terkait, serta kondisi ekonomi makro dan mikro. Langkah pertama dalam analisis fundamental adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan. Beberapa rasio keuangan yang penting untuk diperhatikan antara lain earning per share (EPS), price to earning ratio, PER, return on equity (ROE), dan debt to equity (DER). Rasio-rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, valuasi, dan struktur modal perusahaan. Selanjutnya, analisis kondisi industri dan sektor di mana perusahaan beroperasi juga penting. Bagaimana prospek industri tersebut di masa depan, siapa saja kompetitor yang ada, dan bagaimana posisi perusahaan di antara para pesaingnya. Memahami dinamika industri membantu investor menilai potensi pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian analisis kondisi ekonomi makro meliputi faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi negara, inflasi, suku bunga, dan kurs valuta. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan harga sahamnya. Misalnya, kenaikan suku bunga dapat meningkatkan biaya pinjaman perusahaan dan mengurangi profitabilitasnya.
Analisis ekonomi mikro lebih fokus pada faktor-faktor seperti spesifik yang mempengaruhi perusahaan, seperti perubahan regulasi pemerintah atau peristiwa tertentu yang berdampak pada operasional perusahaan, misalnya mogok kerja dan lain-lain. Dengan melakukan analisis fundamental secara menyeluruh, investor dapat mengidentifikasi saham-saham yang undervalue, yaitu saham yang diperdagangkan di bawah harga wajarnya. Investasi pada saham undervalue memiliki potensi keuntungan yang tinggi ketika harga saham tersebut naik mendekati nilai wajarnya. Namun penting untuk diingat bahwa analisis fundamental membutuhkan waktu dan kesabaran yang bagus. Investor perlu terus mempelajari dan mengikuti perkembangan perusahaan dan industri untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Nah, itu dia panduan lengkap investasi saham untuk kita. Ingat, investasi saham memiliki resiko, jadi pastikan kamu sudah paham dan siap dengan resikonya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kita memulai investasi saham. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.